Bapak Ibu, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Widya Desrianti selaku mahasiswi jurusan Teknik Industri BINUS University yang akan mempresentasikan hasil Project Based Learning Karakter Building Pancasila BINUS University yang pada kesempatan kali ini kami mengangkat proyek dengan judul Kesempatan Tanpa Label Mewujudkan Kesetaraan Gender di Dunia Kerja. Nah, untuk proyek ini berkaitan dengan SDG nomor 5 tentang gender equality yang merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yang sangat penting bagi Indonesia. Baik, Bapak Ibu, berikut adalah latar belakang masalah. Dari sini terlihat bahwa fakta ketimpangan gender di Indonesia yaitu untuk TPAK perempuan di bulan Februari tahun 2024 itu sebesar 55,41%. Dan untuk TPAK laki-laki di bulan Februari tahun 2024 itu sebesar 84,02%, dan untuk gender wage gap itu di tahun 2022 itu sebesar 22,09%. Dan juga untuk perempuan berpendidikan tinggi yang pengangguran itu sebesar 17,61%. Nah, di sini kami dapatkan tantangan yang pertama yaitu partisipasi rendah, adanya kesenjangan TPAK yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, kualitas pekerjaan di sini 59,40% tenaga kerja di sektor informal didominasi oleh perempuan, dan juga kesenjangan upah. Di sini perempuan menerima pendapatan rata-rata lebih rendah, dan yang terakhir representasi terbatas. Di sini dominasi laki-laki dalam jabatan profesional strategis. Next, nah dari sini kami temukan rumusan masalah. Yang pertama yaitu mengapa tingkat partisipasi perempuan dalam dunia kerja masih lebih rendah dibandingkan laki-laki di Indonesia. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala utama dalam mewujudkan kesempatan kerja, jenjang karir, dan upah yang setara bagi perempuan. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana strategi yang efektif untuk menciptakan lingkungan kerja inklusif, adil, dan bebas dari diskriminasi gender sesuai dengan prinsip SDG yang kelima yaitu gender equality. Selanjutnya, dari hasil temuan di lapangan yang kami lakukan wawancara di beberapa narasumber di perusahaan besar, di mana didapat 2 poin yaitu kemajuan positif dan tantangan yang masih ada. Yang pertama, kemajuan positif yaitu program Women Empowerment sudah berjalan. Yang kedua, pelatihan khusus dan kuota perempuan dalam berkarir tersedia. Yang ketiga, fasilitas di tempat kerja yang mendukung seperti laktasi, toilet, dan tempat ibadah khusus wanita. Dan yang terakhir, sistem mentorship mulai diterapkan. Dan untuk tantangan yang masih ada di saat ini, itu yang pertama, representasi rendah di bidang teknis. Yang kedua, persepsi tradisional pekerjaan fisik untuk laki-laki. Dan yang ketiga, pembagian tugas yang bias antara pekerja laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir, evaluasi kinerja belum sepenuhnya berbasis kemampuan. Dan untuk dari temuan di lapangan tadi, solusi yang ditaruhkan adalah yang pertama, kampanye kesadaran. Di sini melaksanakan kampanye kesempatan tanpa label melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender di dunia kerja. Yang kedua, program mentorship khusus. Di sini mengembangkan program mentorship dan pelatihan leadership khusus untuk perempuan. Yang ketiga, sistem penilaian transparan. Di sini menerapkan sistem penilaian kerja berbasis kemampuan, bukan berbasis gender. Dan juga yang keempat, advokasi kebijakan. Di sini mendorong pemerintah memberikan insentif bagi perusahaan yang mencapai target kesetaraan gender. Dan yang terakhir, kolaborasi multi stakeholder. Di sini membangun kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan kerja yang benar-benar inklusif dan adil. Selanjutnya, dari hasil temuan di lapangan tadi dalam proyek ini, bukan cuma memberikan data dan juga analis, tapi juga membawa transformasi yang personal yang berharga bagi saya. Di sini saya menyadari bahwa kesetaraan gender tidak cukup dipahami sebagai isu keadilan, melainkan sebagai strategi penting untuk mengoptimalkan potensi organisasi. Dan lingkungan kerja yang adil terbukti mampu menciptakan produktivitas, loyalitas, inovasi yang lebih tinggi karena setiap orang diberi kesempatan berkembang berdasarkan kompetensi, bukan perbedaan gender. Kisah-kisah inspiratif dari beberapa individu yang mampu menembus batasan di bidang yang selama ini didominasi
didominasi oleh laki-laki semakin menguatkan pandangan saya bahwa pemberdayaan perempuan bukan sekedar slogan, melainkan langkah nyata yang menghasilkan dampak positif bagi kemajuan bersama. Namun, saya juga menyadari bahwa pencapaian kesetaraan tidak bisa hanya mengandalkan regulasi atau kebijakan formal. Tantangan terbesar justru datang dari bias atau tidak sadar budaya yang masih melekat dalam masyarakat maupun lingkungan kerja. Oleh karena itu, perubahan yang lebih mendasar harus diwujudkan melalui komitmen kolektif, program pemberdayaan yang berkelanjutan, serta upaya menciptakan budaya inklusif yang benar-benar menghargai kompetensi tanpa label. Dari pengalaman ini, saya bertekad menjadi agen perubahan dengan membawa nilai-nilai kesetaraan ke dalam praktik kerja maupun kehidupan sehari-hari, baik sebagai profesional maupun calon pemimpin, agar tercipta dunia kerja yang lebih manusiawi, adil, dan berorientasi pada keberagaman. Baik Bapak Ibu, demikianlah presentasi saya pada hari ini. Semoga memberikan manfaat dan menambah wawasan untuk semua. Semoga dengan proyek ini menjadi motivasi kita semua untuk menciptakan ekosistem kerja setiap individu terlepas dari gendernya dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, berkontribusi, dan juga memimpin. Baik, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.